Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dari tidur yang panjang. Dan ketika kita bangun dari tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan itu kita mengucapkan kalimat syukur. Dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmat berupa nikmat hidup yang insyaallah kita gunakan kenikmatan hidup ini untuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah role model yang harus kita contoh. Adalah suri tauladan yang harus kita jadikan teladan bagi hidup kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kepala negara, sukses dalam memimpin sampai visi misi kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan oleh umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang kepala keluarga. Bagaimana Nabi tidak pernah menzalimi istri-istrinya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anaknya, mendidik cucu-cucunya dengan akhlakul karimah, akhlak Islami yang hari ini kita contoh, yang hari ini kita teladani, dan semoga kita berikan pula keteladanan tersebut kepada anak dan cucu kita, dan semoga mereka menjadi solih dan solihah dan memimpin yang robbani di masa yang akan datang. Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang panglima perang. Bagaimana seluruh peperangan Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh akal yang cerdas dari Nabi Muhammad SAW, yang dengannya Nabi Muhammad memiliki pasukan yang begitu kuat, memiliki tentara yang begitu kuat, mental juara, mental pemenang dimiliki oleh para sahabat, yang harusnya kita kader generasi yang bermental pemenang, bermental juara, yang dengannya generasi hari ini bisa menjadi seorang pemenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah role model bagaimana kita harus contoh dari membuka mata sampai menutup mata kembali. Itulah yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu pada masanya pernah ada pembunuhan, seorang wanita dibunuh karena malu memiliki anak wanita, dibunuh.
Seorang wanita hanya dijadikan sebagai pelampiasan nafsu saja. Tapi Islam hadir, Nabi Muhammad SAW diutus menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan inilah yang nanti akan kita bawa, bekal inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah, karena sebaik-baik bekal yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Bagaimana kita menjalani aktivitas ini dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah aktivitas kita di dunia ini. Bagaimana ada rasa takut, ada rasa khauf, ada roja, berpengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mahabbah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Masa demi masa, tak terasa usia semakin tua, tapi kita selalu berbuat dosa. Detik demi detik silih berganti berlalu, tapi kita selalu menuruti hawa nafsu. Jujur, desak nafas selangkah menuju kubur. Hari ini banyak kita dapati orang meninggal dunia, wafat, mungkin keluarga kita, mungkin saudara kita. Inilah tanda Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya. Yang hari ini berada di diri kita adalah titipan yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala mengetahui tujuan daripada kita dihidupkan. Tujuan bagaimana kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan bagi kita adalah untuk dipilih manakah orang-orang yang ahsanu amala, orang-orang yang paling baik dalam beramalnya, orang-orang yang paling totalitas dalam amalnya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diberikan kehidupan, diberikan kematian. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengetes, menguji ayyukum ahsanu amala. Amal yang mana yang kita paling totalitas di dalamnya. Sudahkah hari ini ketika kita menjadi seorang ayah, totalitas dalam mendidik anak, totalitas dalam mengatur istri? Sudahkah kita ketika kita menjadi seorang guru, totalitas dalam mengajar, totalitas dalam mengamalkan ilmunya? Sudahkah kita ketika kita menjadi seorang pejabat, bagaimana mempermudah birokrasi, mempermudah orang untuk mendapatkan sesuatu? Sudahkah kita semaksimal itu? Dan itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala. Bagaimana kita totalitas sempurna dalam menjalankan amal. Jamaah sekalian sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Yang kedua, tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan sendiri kita untuk beribadah. Lalu kita sudah sempurnakah dalam ibadah? Sudahkah kita mengetahui ilmu tentang sholat?
Sudahkah kita mengetahui ilmu tentang berkurban? Sudahkah kita mengetahui ilmu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kita yakini hanyalah kita ibadah. Tapi kita sudahkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ikhlas? Dengan rasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harusnya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak untuk bermain-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian bermain-main belaka tanpa ada maksud dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan hamba Allah Subhanahu wa taala tidak untuk bermain-main. Dia tidak untuk berfoya-foya saja. Tidak untuk mengambil kenikmatan dunia semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk beribadah. Yang ibadah itu jangan dimaknai hanya melaksanakan sholat, hanya melaksanakan haji, hanya melaksanakan zakat. Tapi rutinitas kita sehari-hari ketika itu tidak melanggar syariat, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka di dalamnya ketika kita ridho dan ikhlas, maka itulah ibadah. Bisa jadi orang yang menikah niatan karena menjaga diri, itu ibadah. Bisa jadi ada seorang suami atau kepala keluarga keluar dari rumah ingin mencari harta yang halal, bisa jadi itu ibadah lantaran ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan ini ada dua sikap manusia yang harus kita ketahui bersama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bersyukur, diberikan kehidupan yang banyak, diberikan kehidupan dan umur yang panjang, tapi dijadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman, bersyukur atas seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ketika orang tersebut bersyukur, nikmat tersebut dijadikan sebagai keberkahan. Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka amalan tersebut menjadi berkah. Kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Kalau setiap perkara kenikmatan yang Allah berikan menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah namanya berkah. Setiap perkara yang menambahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya, bertambah ketakwaannya kepada Allah, itulah berkah kenikmatan yang Allah berikan. Dan orang-orang beriman memiliki ini. Karena mereka mengetahui bahwasannya wa mal hayatud dunya illa laib. Orang-orang beriman mengetahui di kehidupan dunia ini illa laib, hanya permainan, walahun, dan hanya bersenda gurau. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan akhirat adalah darul muttaqun, darul khair adalah bagaimana akhirat itulah kebaikan isinya. Mereka mengetahui bahwasanya ketika di dunia ini sudah bersusah payah untuk taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat akan mendapatkan ganjaran yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang kedua, ada sikap orang-orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada nikmatku, maka akan aku tambah, dan apabila kufur, maka sungguh azabku sangat pedih.
kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui mata, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan dan anggota tubuh yang lengkap, itu nikmat yang besar. Maka kalau tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah besar, sangatlah pedih, sangatlah sakit. Maka ada orang-orang yang tidak bersyukur ketika diberikan kenikmatan hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk mengambil kenikmatan dunia sebanyak mungkin. Padahal ada satu hadis yang mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita, kenikmatan dunia itu seperti kita menyelupkan satu jari ke lautan yang sangat luas dan kita angkat jari kita. Satu tetes yang jatuh itulah kenikmatan dunia. Dan air yang banyak selautan itulah kenikmatan akhirat. Maka orang-orang yang tidak bersyukur, mereka bisa saja berputus asa. Mereka bisa saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sungguh mengecam orang-orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka ketika mereka tidak beriman dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, seluruh karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dengannya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang bersyukur dan dimasukkan ke surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insan lafil khusri illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Perbedaan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir ketika meninggal dunia adalah ketika arwahnya dicabut. Arwah tersebut ketika dia orang-orang yang beriman, idza wudi'atul janazah ala a'naqir rijal, apabila jenazah itu sudah di atas punggungnya laki-laki, artinya sudah ingin dibawa ke kuburan. Idza kana salihatan, kalau dia orang-orang yang solih, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku untuk menuju liang lahatku. Karena apa? Karena dia tidak sabar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak sabar akan janji dan seluruh yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi beda dengan dia tidak, orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana ghairu shalihatin, kalau dia orang yang enggak salih, yaqul ya wailaha, dia mengatakan ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma' sautaha kullu shay'in illal insan law sami'aha la sa'iqa. Dia berteriak, celaka kalian, celaka kalian yang membawa aku ke kuburan. Teriakan ini didengar oleh seluruh makhluk illal insan, kecuali manusia. Lau sami'aha lasa'iqa, kalau sekiranya manusia dapat mendengar teriakan mayit yang fajir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lasa'iqa, akan pingsan. Dia berteriak lantaran tidak senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berteriak mengatakan celaka karena dia di depannya sudah ada banyak siksaan yang menantinya. Dia tidak suka untuk bertemu dengan liang lahatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu ada dua pilihan, di mana pilihan kita bersama adalah pilihan yang pertama untuk menjadi orang-orang solih dan mengatakan di dalam diri kita nanti, qaddimuni qaddimuni, mengatakan kepada orang yang membawa jenazah kita ke kuburan, segerakan aku untuk menuju liang lahatku, karena aku tidak sabar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa untuk kesolihan masyarakat, untuk kesolihan negara Indonesia, untuk menolong kita supaya musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma khalif baina kalimihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladzi la tarudduhu anil qaumil mujrimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma barik Indonesia, Allahumma barik Indonesia, Allahumma barik Indonesia ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.